Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali materi pengenalan lingkungan sekolah atau MMPLS kali ini, maka sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada calon siswa baru di SMA Negeri 6 Sinjai tahun pelajaran 2020-2021. Ya, jadi hari ini untuk materi PLS kita laksanakan lain daripada yang lain, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mata materi kita kali ini kita laksanakan secara daring, yaitu kita tidak melaksanakan secara langsung, yaitu face to face di kelas. Jadi hari ini kita belajar bagaimana menyimak suatu materi dari secara daring, dan mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi keseriusan kita dalam mengikuti materi-materi yang akan kami bawakan selama PLS selama 1 pekan. Ya, dan untuk materi saya, maka akan saya perlihatkan di presentasi saya, yaitu di slide PowerPoint saya. Oke, coba kalian simak materi ini slide demi slide, dan kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Ya, iya, jadi ya, pengenalan belajar di masa pandemi COVID-19. Jadi di sini kita akan mengetahui materi bagaimana sih kita belajar di masa pandemi ini. Ya, selanjutnya, ya ini biodata saya. Ya, nama saya Santi Aryani, kalian bisa panggil Ibu Santi, dan saya mengajar bahasa Inggris. Ya, dan tentunya jika keadaan kembali normal, maka kita akan bisa berjumpa, belajar di dalam kelas, dan kita belajar dalam kelas, dan kita bisa mengenal lebih dalam lagi. Ya, jadi ini tentang biodata saya. Ya, selanjutnya saya akan ke materi. Ya, kompetensi. Jadi, dalam belajar di masa pandemi COVID-19, kita perlu menyusun sebuah kompetensi. Kompetensi itu adalah yaitu memahami prinsip-prinsip pembelajaran di masa pandemi. Kemudian dalam mencapai kompetensi itu ada namanya indikator pencapaian, yaitu bagaimana kami menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran daring di masa pandemi. Jadi itu adalah kompetensi dan indikator yang dari materi tentang belajar di masa pandemi. Ya, ini ada gambar. Mungkin ini adalah fenomena kita atau pengalaman kita selama kita belajar dari rumah, atau kita pembelajaran jarak jauh selama beberapa bulan ini. Kita mungkin mengalami kendala-kendala, ya, terutama dalam hal sarana dan prasarana. Ini mungkin terjadi di pelosok-pelosok, dan tentunya kita semua mengalami, dan anak-anakku sekalian juga mungkin mengalami hal yang demikian ini. Ya, jadi kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Ya, selama ini pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir, sebagai paradigma pembelajaran. Padahal
Pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membenahi siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran secara online harusnya mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, mengasah wawasan, dan ujungnya membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi, tujuan pembelajaran jarak jauh kita ini selama masa pandemik ini bukan hanya kita membebani siswa terhadap tugas-tugas, tapi kita harus membuat siswa lebih enjoy dalam menerima pembelajaran kita, di mana kita diharapkan di sini itu dengan tujuan pembelajaran jarak jauh ini bisa mendorong siswa menjadi lebih kreatif, mengkolaborasi semua media-media untuk mengakses pembelajaran yang bisa mencetak generasi-generasi yang bisa bersaing di masa yang akan datang. Jadi di sini bukan hanya pembelajaran jarak jauh itu kita membebani siswa dalam hal tugas, tapi bagaimana kita bisa mentransfer ilmu kita dengan tidak membebani siswa. Ya, jadi itu. Kemudian selanjutnya, ya, pendahuluan. Ya, jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sekolah ditutup. Sehingga kita belajar dari rumah. Apa tujuannya? Yaitu supaya kita tidak terinfeksi dengan virus yang sedang melanda negara kita dan kita bisa memutuskan penularan virus tersebut. Jadi tujuannya kita belajar di rumah, ya pembelajaran jarak jauh, ya supaya kita terhindar dari uh, penyakit atau virus yang telah beredar atau telah melanda negara kita. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh tentunya salah satu tujuannya juga adalah mewujudkan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya siapa yang mau dicerdaskan? Ya tentunya berpusat pada siswa. Bagaimana mencerdaskan siswa itu? Ya kita menggali potensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ada 3 hal yang perlu kita uh, uh, ajarkan di sini atau hal yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran kita, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi walaupun kita dari berjarak jauh, maka kita harus juga mengetahui sikapnya siswa kita, ya dengan mungkin rajin mengumpulkan tugas, ya kemudian mengikuti pembelajaran jika diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian pengetahuannya mungkin kita bisa mengetahui bahwa diberi tugas, ya semuanya bisa menjawabnya. Kemudian keterampilan, ya ini keterampilannya apalagi di sini, keterampilan di sini mungkin ya bisa mengoperasikan platform atau alat-alat atau media dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian bagaimana mengetahui keterampilan itu? Kita harus mengetahui atau menggali dari potensi, minat, dan kondisi siswa. Kemudian selanjutnya pembelajaran jarak jauh, ya tentunya siswa harus juga high order thinking skill. Jadi kita di sini tuntut untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, mungkin ya inilah salah satunya bagaimana kita berpikir tingkat tinggi siswa itu, maka mereka bisa mengoperasikan uh, apa namanya platform atau alat-alat media dalam pembelajaran jarak jauh. Iya, sikap ilmiah, press inquiry, guru. Jadi kita tidak hanya belajar, tapi kita harus apa namanya pembelajaran kita itu harus juga ilmiah. Kemudian guru mengembangkan pembelajaran online dengan baik, hasilnya optimal. Jadi itu yang diharapkan selanjutnya.
Ya, jadi kita dituntut untuk stay home. Iya, gunanya saya adalah supaya kita terhindar dari infeksi virus tersebut dan bisa memutuskan rantai penularan COVID-19. Tentunya kalian kalau keluar harus pakai masker, iya ketemu dengan orang lain pakai masker. Jadi di sini adalah eh, kalian dituntut untuk menjaga protokol kesehatan dalam walaupun berada ya selama berada di luar rumah. Ya, prinsip-prinsip pelaksanaan belajar dari rumah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020. Jadi ini adalah surat edaran bagaimana prinsip pelaksanaan belajar dari rumah. Ya, ini ada 7 poin. Itu keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR. Jadi di sini keselamatan kita bersama sehingga kita dituntut untuk belajar di rumah. Kemudian kedua, kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian. Jadi BDR kita ini kita tidak menuntut kalian bisa menuntaskan seluruh capaian kurikulum, tapi bagaimana kami dan kalian bisa tetap belajar, me, apa namanya, menggali potensi kalian, yaitu dan tidak kami tidak akan membebani kalian dan tetap pembelajaran yaitu kalian berada dalam situasi menyenangkan atau enjoy. Ya. Kemudian, BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Ya, jadi di sini belajar dari rumah dapat kalian perlu kecapkan kalian bisa hidup sehat, terutama ya mengikuti protokol kesehatan. Yakni kalau di sini kita belajar dari rumah, tentunya kita tidak keluar dari rumah, maka kita dapat menjaga kesehatan kita. Kemudian yang keempat, materi pembelajaran bersifat eksklusif sesuai dengan usia, jenjang pendidikan, konteks budaya karakter, jenis pesan peserta didik. Jadi materi pembelajaran itu bersifat eksklusif sesuai dengan usia, jenjang pendidikan. Kemudian aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah. Jadi di sini kita dapat bervariasi belajar di rumah kita karena di sekolah di setiap daerah itu mungkin berbeda-beda kemampuannya dan berbeda-beda fasilitasnya dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian hasil belajar peserta di sana BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa memberi skor nilai. Jadi kami di sini, kalian di sini prinsipnya kalian bisa memberikan umpan balik kepada kami selama kalian diberi tugas di rumah dan tentunya kita di sini tidak hanya dituntut untuk memberi nilai. Jadi tidak jadi di sini tidak semerta-merta kalian masuk tugasnya, ya takut tidak masuk tugasnya maka kalian takut tidak mendapatkan. Tapi yang penting di sini adalah kalian bisa ada feedback pada saat kami memberikan materi di rumah. Kemudian mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dan orang tua. Di sini dengan adanya belajar di rumah, maka seluruh komponen atau seluruh stakeholder seperti orang tua, guru, dan siswa itu bisa terjalin kerjasama yang baik dan lebih mengeratkan silaturahmi. Jadi ini adalah prinsip bagaimana pelaksanaan belajar di rumah. Peran pendidik. Ya, jadi bagaimana peran kami dalam pembelajaran jarak jauh ini? Pendidik memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi
ketersediaan sarana pembelajaran. Jadi kami sebagai guru harus kreatif, mengkolaborasi semua alat atau media yang bisa mentransfer ilmu kami kepada kalian. Kemudian pendidik pembelajaran daring harus membuat mekanisme untuk orang tua wali peserta didik. Jadi kita seorang guru harus membuat suatu apa namanya plan atau suatu eh, apa namanya itu, suatu, planning untuk, apa tuh, suatu rencana atau suatu planning untuk berkomunikasi dengan orang tua dan peserta didik, kemudian membuat RPP yang sesuai minat dan bakat. Jadi kita di sini tetap membuat RPP, menghubungkan orang tua, memastikan cara pembelajaran industrialisasi anak-anak, memastikan proses pembelajaran dengan lancar. Ya, jadi kami di sini akan memastikan apakah kalian bisa menerima materi kami dan apa hambatan-hambatan kalian yang kalian alami selama kami membawakan materi ini. Bila tanpa tatap muka, guru mesti berkoordinasi dengan orang tua untuk penugasan belajar. Jadi di sini kami guru akan mengantisipasi, akan memberikan tugas-tugas kepada anak-anakku sekalian yang tentunya tidak akan membebani kalian. Kemudian mengumpulkan dan merawat tugas yang tadi dalam waktu yang telah disepakati. Ya, jadi tugas-tugas kalian harus juga apa namanya, dimasukkan atau dikirim kepada kami agar kami mempunyai pedoman untuk memberikan, apa namanya, memberikan penilaian atau setidaknya kami mengetahui bahwa kalian aktif dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian selanjutnya, muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19 ini. Selain itu perlu dipastikan adanya konten rekreasional. Jadi sini kita harus membuat RPP yang di mana di dalamnya itu memberikan sesuatu yang bisa membuat anak-anak itu seperti berekreasi atau sehingga bisa menjadikan mereka enak atau enjoy dalam menerima materi kita. Di sini kita tidak membebani siswa, kami tidak akan membebani siswa tentang tugas-tugas, jangan takut ya, karena itulah mungkin apa namanya, salah satu yang kita dapat ambil hikmah dari kita belajar dari rumah. Peran pendidik, ya proses pembelajaran luring dapat dilaksanakan dengan menggunakan media buku, model dan ajar dari lingkungan sekitar, menggunakan media televisi, menggunakan radio. Jadi ini selain tadi dikatakan daring, ada juga luring. Jadi ini luring dapat dilaksanakan jika kita tidak bisa melaksanakan secara daring, karena daring itu mungkin membutuhkan suatu, apa namanya, tantangan bagi kita, harus kreatif mengkolaborasi semua platform dalam mentransfer ilmu kita. Jadi kalau memang kita terhambat dengan daring, oke, kita bisa lakukan secara luring ya, mungkin kalian disuruh membaca buku, atau membuat, sendiri bahan ngajar melalui video itu, kemudian kalian bisa mungkin misalnya kami suruh membuat sebuah karangan atau teks menceritakan kembali dari televisi itu adalah, salah satu pembelajaran luring, ya. Kemudian bisa mendengar radio, kita bisa mengenal radio, misalnya kita suruh sama gurunya, bahwa, kalian mensummary, tentang cerita atau berita yang ada dalam radio itu. Ya, itu adalah pendengaran luring. Jadi tadi selain luring ada juga daring, learn from home. Ya, belajar dari rumah. Dalam menyiapkan pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal berikut. Nah, tentunya memastikan kompetensi pembelajaran yang dicapai, dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan cara hidup. Jadi,
kompetensi pembelajaran jarak jauh yang ingin dicapai itu tidak menuntut kami sebagai guru itu menuntaskan kurikulum atau menuntaskan capaian, kurikulum. Tapi bagaimana kita memfokuskan kalian untuk, kecapaian hidup kalian, dalam artian bahwa di sini kalian bisa, kreatif, lebih kreatif, dalam, memodifikasi media-media atau sarana, pembelajaran. Kemudian menyiapkan materi pembelajaran dan pelaksanaan BDR. Materi dapat diberikan pada literasi dan numerasi. Mungkin ini sebelum kami nanti mungkin minggu depan kalian sudah aktif belajar BDR-nya, maka mungkin kami sebelumnya secara daring itu kami mungkin menginginkan kalian membaca, ya bisa mungkin ya, ya gurunya memberikan instruksi kalian video diri kalian membaca beberapa paragraf atau mengaji, ya itu ya pencegahan dan ya menyiapkannya itu pencegahan dan penanganan pendek. Jadi di sini kita harus mencegah dan menangani pandemi COVID-19. Perilaku hidup bersih sehat, gerakan masyarakat. Jadi harus selalu hidup sehat, kegiatan relaksasi fisik, kita selalu enjoy melakukan hal-hal yang bisa membuat kita senang. Spiritual keagamaan, lebih meningkatkan diri kita dalam mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguatan karakter dan budaya. Iya, kita harus lebih menguatkan karakter kita dan lebih meningkatkan, meningkatkan apa-apa yang perlu, yang ada kekurangan kalian. Jadi misalnya, karakter kalian, bisa, rajin, maka kita harus, memberikan dorongan kepada kalian untuk belajar dari rumah dengan menyetor, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Iya, jadi iya, selanjutnya apa saja yang perlu diperhatikan, cara mengembangkannya. Ya, flexible learning. Jadi yang perlu kan itu flexible learning. Apa itu flexible learning? Itu penyesuaian proses belajar-belajar memenuhi aktivitas siswa individu, waktu, kelas, materi, pendekatan pengajaran, sumber daya dan lokasi pembelajaran, penggunaan teknologi, persyaratan untuk tanggal mas selesai dan media. Kemudian pilihan materi belajar yang kaya dari berbagai dimensi tadi, menerapkan pandangan khusus belajar dan turut mengambil tanggung jawab. Siswa lebih terampil dalam pengaturan diri. Dimensi fleksibel. Apa itu dimensi atau hal yang bisa membuat pembelajaran kita lebih fleksibel, yaitu kapan dan di mana. Ya, kita bebas memilih tempat. Yang penting kita bisa mengakses baik itu pembelajaran daring maupun luring, bagaimana strateginya, apakah melalui tutorial, studi independen, diskusi kelompok, seminar, debat. Ya, jadi memang strateginya kita belajar, ya kita biasanya belajar dari rumah dengan mungkin menggunakan Vicon salah satunya, kemudian Google Classroom. Kemudian jenis sumber belajar. Jenis sumbernya mungkin melalui video, game, dan lain-lain. Teknologi apa yang digunakan? Ya mungkin melalui platform, blog, wiki, email, Google Classroom, WA, dan ini semua bisa ini secara daring. Kapan dan bagaimana evaluasinya? Ya mungkin terakhir-terakhir sekali-kali kita Vicon ya tentang untuk mempresentasikan apa-apa yang kalian dapatkan selama belajar dari rumah. Mungkin sekali-kali ya kita menyapa di melalui Vicon. Selanjutnya perlu memperhatikan jadi ya faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih aplikasi. Ya, jadi bagaimana itu memilih aplikasi ini yang perlu diperhatikan. Ada beberapa instruksi komunikasi, sumber belajar digital yang sesuai, rumah, situs, tempat pembelajaran, metode pembelajaran, organisasi pengajaran, layanan dukung efektif siswa, kerjasama. Ya, jadi kalian baca saja ini ya. Kalian baca saja ini tentang apa-apa yang dikenal yang melalui aplikasi. Metode.
Iya. Metode yang nanti kita, lakukan selama belajar di rumah dan tidak sama dengan mungkin, belajar, face to face ya, berjalan langsung di kelas, yaitu direct instruction, memberikan pengetahuan kepada siswa selangkah demi selangkah. Jadi mungkin kita akan memberikan materi, tahap demi tahap, studi kasus, ya studi kasus, analisa terperinci dibuat dari berdasarkan peristiwa spesifik, mungkin dibagikan suatu kasus, ini bisa proyek ya, kemudian debat, ya debat ini mungkin diskusi, diskusi ini mungkin dalam bentuk bisa video Vicon, kemudian diskusi, ya, jadi bagaimana menggunakan, oh ya, ini semua metode ya, ini mungkin metode yang harus dilakukan seorang seorang siswa dan guru dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, prinsip-prinsipnya apa? Terlibat langsung kelas di online, menjadi diri sendiri, guru ada untuk membantu siswa, ya, mengatur konten pelajaran intuitif, berikan gambar yang menarik, berikan contoh atas tugas, jadikan kelas tempat yang menyenangkan. Jadi ini prinsip-prinsip kita belajar online. Pembelajaran online, yaitu kita membantu ya, pengenalan ya, itu tadi tentang prinsip-prinsip pembelajaran daring, ya mungkin dan selanjutnya adalah, kalian harus mengenal mengenal kurikulum ya, mengenal kurikulum yang ada di sekolah kita. Jadi, pengenalan kurikulum 13 atau biasa disebut dengan K13. Ya. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan jadi ini pengertian kurikulum yang harus kalian ketahui, tujuan untuk mencapai pendidikan tertentu. Jadi kurikulum yang kita laksanakan di SMA Negeri Senjaya tahun pelajaran 2020 adalah kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K K13. Ya. Bagaimana struktur kurikulum? Jadi sini kalian harus mengetahui strukturnya, mata pelajaran apa yang perlu kalian pelajari selama berada di SMA Negeri 6 Sinjai. Mata pelajaran IPA dan IPS terdiri atas, ya, 9 mata pelajaran wajib, ya, terdiri atas wajib A 6 mata pelajaran dan wajib B 4 mata pelajaran. Yang mana saja itu sebentar kalian lihat ya. 4 mata pelajaran peminatan, 2 mata pelajaran lintas minat. Kalau kasih waktu 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Tapi di masa pandemi ini hanya ini yang kita dituntut belajar di rumah, maka alokasi dikurangi. Selanjutnya, ya, itu tadi kelas IPA dan kelas ilmu pengetahuan sosial, kelas peminatan dan ilmu pengetahuan alam. Ya, biasa disingkat dengan kelas IPA. Ya, ini adalah ya selama kalian di SMA Negeri Anan Sinjai ini adalah mata pelajaran yang akan kalian dapatkan. Iya, ini alokasi waktu yang normal, artinya apabila kita sudah dituntut untuk belajar di sekolah, maka ini ada 44 jam, kemudian ini alokasi era pandemik, ya kita kurangi ya, jadi menjadi 22. Jadi pembelajaran kita ini adalah tidak terlalu jamnya tidak terlalu lama karena kita tidak akan memberikan suatu situasi bahwa siswa kita pada 1 minggu itu banyak mungkin tugas. Ya, jadi ini ya pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, seni budaya, penjas, prakarya, mulut bahasa, kemudian peminatan. Kalau kalian memilih IPA, maka ada matematika, biologi, fisika. Lintas minatnya jadi kalian tetap belajar IPS yaitu ekonomi, bahasa, dan sastra Inggris. Selanjutnya, yang seperti tadi kelas IPA, kelas peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sama, ini kelompok A-nya sama, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, kelompok B-nya seni budaya,
geografi, sejarah, lintas minatnya adalah bahasa. Ya, jadi ini yang juga dari IPS. Penilaian. Ya, penilaian. Tentunya penilaian ya yang akan kami lakukan adalah ada beberapa komponen yang melakukan penilaian itu pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Pendidik ini adalah guru dan satuan pendidikan ya seluruh sekolah ya, kemudian pemerintah. Ya, bentuk penilaiannya kalau guru penilaian harian, ya tidak ada juga ulang-ulangannya. Iya, tentunya aspek yang dinilai adalah sikap pengetahuan dan keterampilan. Itu penilaian dia ya kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi di sini selama kalian nanti belajar di SMA negeri kalian perlu mencapai ketuntasan. Jadi ada apa ada nilai KKM yang harus kalian penuhi. Jadi misalnya KKM-nya 70, maka kalian harus mencapai dasarnya 70 agar kalian tidak remedial. Ya, remedial itu adalah merupakan program pelajaran pendidikan bagi siswa yang belum tuntas capaian kompetensinya dalam satu KD. Ya, jadi remedial ini biasa dilakukan pada saat ulangan-ulangan harian. Ya. Jadi ini supaya nilai kalian tuntas. Kemudian kriteria kenaikan kelas ini sangat penting kalau kalian, ya, karena kalian ini peserta, ya, apa syarat kalian bisa naik kelas, itu menyelesaikan seluruh program pelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi kalian harus selesaikan 2 semester, ya, 2 semester baru bisa mengikuti atau bisa dinyatakan naik kelas. Kemudian predikat sikap minimal baik. Jadi jika kalian ingin naik ke tingkat lebih tinggi, maka predikatnya harus minimal baik. Tidak boleh ada yang cukup. Ya, cukup, apalagi ya D, ya, apalagi itu C itu kalau sikatnya C maka kalian sudah terjaring. Kemudian yang ketiga, predikat kegiatan ekskul wajib pendidikan permukaan minimal baik. Iya, jadi kalian harus ikut ekstrakurikuler wajib, yaitu satunya adalah kepramukaan. Jadi ini ada nilainya dalam laporan hasil belajar kalian atau lapornya. Kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan di bawah KKM. Jadi tidak lebih dari 2 ya. Jadi kalau 2 bisa, tapi kalau sudah 3 sudah terjaring. Ya, apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai pada semester ganjil dan atau semester genap, maka nilai akhir mata pelajaran diambil dari nilai mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Ya, jadi ini jika kalian tidak tuntas semester ganjil dan semester genap, maka nilai akhir maka diambil rata-rata nilai. Ya, kemudian selanjutnya, ya ini tadi adalah kita belajar daring dan luring. Jadi ini adalah jenis-jenis platform yang digunakan untuk daring. Ada model Edomo, CV Maili, Google Classroom Psikologi. Ya, ini prinsipnya sama ya. Google Classroom itu pemberian tugas anak-anak di dalam Google Classroom sama. Prinsipnya sama. Jadi ini adalah guru harus kreatif menggunakan semua ini. Jadi ini siswa juga mungkin harus tahu apa itu mulai domo, CV. Jadi pada prinsipnya ini adalah platform atau alat atau media dalam pembelajaran daring. Bisa juga menggunakan Vicon melalui Zoom atau Microsoft Teams. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya itulah tadi. Jadi itulah tadi materi tentang pengenalan belajar selama belajar di rumah ya. Iya, iya. Saya tutup stop screenshot-nya. Iya. Jadi, calon siswa baru yang saya penasaran kepada kalian karena kami tidak bisa face to face dan nanti insya Allah kalau kalian sudah aktif belajar maka kami sekali-kali akan menyapa kalian melalui konferensi ABA Pikon
nanti kita saling mengenal lebih lanjut lagi, untuk, apa namanya, pembelajaran kita nanti. Jadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang materi plus belajar di masa pandemik ini, ada yang perlu kalian jadi di sini, artinya adalah kalian harus siap tentunya sarana dan prasarana kalau kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun luring, dan di sini kalian harus kreatif. Dan inilah salah satu tujuan kita belajar jarak jauh, yaitu kalian dituntut untuk kreatif ya. Tidak hanya kalian dituntut untuk mendapatkan ilmu saja, bilang, tugas saya, harus masuk, bukan itu ya, tapi harus kreatif mengkolaborasi semua platform atau sarana dan prasarana yang, kalian harus siapkan selama pembelajaran jauh. Jadi, selama pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah ini, kita dituntut untuk lebih meningkatkan kreativitas kita dalam menerima pelajarannya. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang materi kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.